Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Lailatul Khairul Ummah. Masih sama dengan video sebelumnya. Kali ini saya akan menjadi partner diskusi Anda lagi. Namun dengan pembahasan peradaban Islam pada masa Daulah Utsmaniyah. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita simak videonya. Turki Utsmani adalah salah satu kerajaan Islam terbesar yang muncul pada periode pasca kejatuhan Baghdad yang diserang oleh bangsa Mongol, yakni pada tahun 1259 Masehi. Penyerbuan ini merupakan tragedi paling mengenaskan dalam sejarah kaum muslimin. Dinasti Turki Utsmani muncul ketika kekuatan Islam terpecah-pecah menjadi beberapa kekuatan kecil akibat runtuhnya Baghdad karena serangan dari bangsa Mongol. Mereka dipimpin oleh Sulaiman Shah. Upaya menghindari serangan Mongol yang sedang berusaha menguasai dunia Islam, Sulaiman Shah dan sukunya meminta perlindungan kepada Jalaluddin dari dinasti Khawarizmi-Shah. Kemudian mereka tinggal di Asia Kecil, masih dalam menghindari serangan Mongol, kemudian mereka pindah ke Syam. Dalam jangka waktu kira-kira 3 abad, mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia, dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10 ketika mereka menetap di Asia Tengah. Di bawah tekanan serangan tentara Mongol pada abad ke-13 Masehi, mereka melarikan diri ke daerah barat dan mencari tempat pengungsian di tengah saudara mereka. Di bawah pimpinan Itoghul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II, Sultan Sejuk yang kebetulan sedang berperang melawan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin mendapat kemenangan. Atas jasa baik itu, Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu, mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota Shukut sebagai ibu kota. Sejarawan mencatat bahwa Turki Utsmani berdiri tahun 1281 Masehi. Terletak di daerah Asia Kecil, pendirinya adalah Utsman bin Itoghul. Wilayah kekuasaan meliputi Asia Kecil dan daerah Trans pada tahun 1354 Masehi. Kemudian menguasai Selat Dardanelles pada tahun 1361 Masehi, Casablanca pada tahun 1389 Masehi. Selanjutnya kerajaan Turki menaklukkan kerajaan-kerajaan Romawi pada tahun 1453 Masehi. Setelah Itoghul wafat pada tahun 1289 Masehi, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya yakni Utsman pada tahun 1300 Masehi. Mongol menyerang dinasti Saljuk dan Sultan Alauddin II meninggal terbunuh. Sepeninggal Sultan Alauddin II, Saljuk terpecah menjadi dinasti-dinasti kecil. Dalam keadaan demikian, Utsman menyatakan kemerdekaannya dan berkuasa penuh atas daerah yang dikuasainya. Maka sejak itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri dan penguasa pertamanya adalah Utsman yang disebut juga dengan Utsman I. Pada masa Sultan Murad I, Utsmani dapat menguasai Adrianopel yang kemudian dijadikan ibu kotanya yang baru. Kemudian ditaklukkan pula Macedonia, Sofia, Salonia, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Pada masa kekuasaan Muhammad Al-Fatih, Bizantium dan Konstantinopel ditaklukkan yakni tahun 1453 Masehi. Kerajaan Utsmani semakin memantapkan kedudukannya pada masa Sulaiman Al-Kanani, yakni tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Sehingga
Pada masanya, wilayah kekuasaan Utsmani mencakup untuk mengatur pemerintahan negara, disusunlah sebuah kitab undang-undang, yakni Qonun, yang diberi nama Multaqa al-Abhur, yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Utsmani sampai datangnya reformasi pada abad ke-19. Dalam pembangunan, Turki Utsmani lebih memfokuskan kepada bidang politik, yakni perluasan wilayah, bidang kemiliteran, yang membentuk kelompok militer baru disebut dengan pasukan Janissary atau Inkisaria. Kemudian mereka juga memfokuskan pada bidang arsitek. Misalnya, banyak dibangun bangunan megah seperti sekolah, rumah sakit, villa, jembatan, dan masjid-masjid. Di antara masjid yang terkenal adalah Masjid Jami Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, Masjid Abu Ayyub Al-Ansari, dan Masjid Hagia Sophia yang awalnya adalah bangunan gereja. Dalam bidang keagamaan, perhatian Sultan cukup besar. Fatwa-fatwa ulama sangat berperan dalam mengambil kebijakan negara. Mundurnya Daulah Utsmani ditandai dengan kebangkitan bangsa Barat atau Eropa. Hal ini disebabkan karena lemahnya penguasa Daulah Utsmani dan lemahnya sistem pemerintahan. Daulah Utsmani berakhir pada tahun 1909 Masehi dan benar-benar dihapuskan pada tahun 1924 Masehi dan berganti menjadi Republik Turki. Selama kurang lebih 9 abad kerajaan Utsmani berdiri, tetapi kemudian hancur karena disebabkan beberapa faktor. Antara lain, budaya pungli, pemberontakan tentara Janissary, kemerosotan ekonomi, wilayah kekuasaan yang sangat luas, kelemahan penguasa sepeninggal Sulaiman Al-Qanuni. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan loncengnya. Dan jika dirasa bermanfaat, silakan share ke semua media sosial Anda. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.